pesan dan kesan Ibu buat siswa di SMK Negeri 1 Kersana. Ini boleh disampaikan, Bu? Ya. Jadi kesan dan kesannya ya yang jelas generasi Z itu luar biasa ya. Jadi kalau saya itu masuk ke generasi milenial ya. Jadi generasi Z itu luar biasa kritisnya ya kan. Kemudian menerima dengan perbedaan, kemudian menerima hal-hal yang baru ya. Jadi ya salut sih dengan generasi Z gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara podcast kita 21 Parts. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang suka banget buat nge-explain dan juga nge-explore tentang sejarah di Indonesia. Yuk kenalan langsung. Halo Bu Fahrana. Halo Rika. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Tadi udah makan siang nih Bu? Sudah dong. Udah sama apa Bu? Ya biasa pakai makanan khas Brebes, nasi lengko. Nasi lengko. Iya, enak itu. Oh iya Bu, kan biar kita makin sayang sama Ibu, karena tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh dong Ibu kenalin diri Ibu lahir di mana? Terus asal mana sebetulnya Ibu? Ya, saya lahir di Brebes tapi asli Bumi Ayu. Jadi kalau yang biasa dikenal itu wilayah Brebes Selatan. Brebes Selatan. Itu, iya. Oh ya Bu, sebelum ngajar di sini, Ibu kan orang sana. Kira-kira ada nggak kayak perbedaan budaya di sini sama di tempat Ibu? Ya, pastinya walaupun sama-sama Kabupaten Brebes, itu ada perbedaan budayanya karena kalau Bumi Ayu itu lebih ke kayak pegunungan ya. Kalau di sini itu dekat dengan Pantura seperti itu. Pasti ada perbedaan sedikit lah seperti itu. Jadi kayak cuaca gitu ya, beda juga Bu? Iya pasti itu cuaca yang biasanya kalau saya mudik ke Bumi Ayu itu nggak usah pakai kipas angin itu adem. Kalau di sini harus 24 jam dari panas. Pagi sampai malam itu harus itu. Terus Bu, boleh dong ceritain Ibu SD di mana, terus SMP di mana, sampai pas SMA dan perguruan tinggi. SD-nya itu saya di SD Islam Ta'limul Huda, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Pakuyangan, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Bumi Ayu, kemudian universitasnya itu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pengalaman Ibu nih yang paling seru pas sekolah apa aja Bu? Pas masa-masa kalian aja ya. Iya, jadi boleh. putih abu-abu itu ya sama seperti kayak kalian gitu, bareng teman-teman gitu, ke kantin bareng, kerja kelompok gitu. Kalau lagi weekend main ke rumah teman, kemudian explore tempat-tempat objek wisata yang dekat dari Bumi Ayu gitu. Nah, pas Ibu jadi siswi nih. Iya. Ngomong-ngomong, Ibu sendiri suka nggak sama pelajaran sejarah Indonesia ini? Ini kalau sejarah itu tentang masa lalu ya, dan itu juga ada sejarahnya kenapa Ibu itu ngambil sejarah gitu. Jadi ya seneng banget sih belum gitu. Setelah mempelajari, akhirnya jadi jatuh cinta dengan sejarah gitu. Jadi awalnya itu saya tuh nggak langsung kuliah ya, namanya gap year ya. Jadi kalau teman-teman ya yang di SMK gitu, kalau misalkan tidak langsung kuliah tidak masalah. Bahkan saya gap year sampai 2 tahun. Tapi semangat untuk kuliah itu tetap masih ada. Jadi awalnya saya ngambil sejarah itu ya cari yang paling murah biayanya. Paling murah karena ya itu ya terkait dengan orang tua ya. Karena harus menyekolahkan, harus gantian gitu. Jadi awalnya memang kurang suka, tapi ternyata ini ada hikmahnya bahwa sesuatu yang kadang kita tidak sukai ternyata itu baik untuk kita. Betul, itu
hikmahnya itu seperti itu. Jadi memang itu yang dibutuhkan untuk saya sekarang dan contohnya sekarang saya udah duduk di sini bareng sama Ripka. Iya. Berarti motivasi ibu sendiri ambil sejarah Indonesia ini kenapa, Bu? Ya itu karena tadi cari biaya kuliah yang paling murah di antara prodi-prodi yang paling murah di itu sejarah salah satunya gitu. Karena ya berkaitan dengan biaya gitu. Seperti itu. Berarti Ibu berapa saudara memang ya? Saya 6 bersaudara gitu, banyak, saya anak kelima. Jadi tidak langsung kuliah, adik saya juga gap year. Saya juga gap year 2 tahun, kakak saya juga gap year. Jadi ya kalau misalkan teman-teman dari SMK nggak langsung kuliah, kerja dulu nggak masalah, itu yang penting punya semangat. Nah, pas masa gap year itu kan Ibu berarti berhenti, belum langsung pendidikan. Itu gimana, Bu? Pas itu kayak apa aja yang hal-hal yang Ibu lakuin pas gap year itu? Ya karena background mama saya dagang gitu ya, saya ikut pedagang gitu. Karena ya itu harus gantian, harus menunggu kakak saya lulus baru saya. Kemudian adik saya juga harus menunggu saya dulu lulus baru adik saya, seperti itu. Berarti gantian. Iya, gantian. Harus saling mengerti ya, Bu? Iya, betul. Jadi nggak usah minder kalau misalkan gap year gitu. Terus berarti Ibu ngajar sejarah Indonesia di SMK ini udah berapa lama, Bu? Saya di sini dari tahun 2019. Sebenarnya cukup baru ya, baru sekitar mau tahun kelima. Di tahun 2023 ini. Terus menurut Ibu sendiri selama mengajar di SMK ini, siswa-siswinya itu tanggapannya gimana sih, Bu, kalau sama pelajaran Ibu? Ya sebenarnya udah rahasia umum ya, sejarah itu ya kan kita sangat membosankan. Kalau Rika gimana? Gitu. Ngantuk gitu ya, banyak nyatet, banyak ngafal, benar nggak? Iya benar. Nah itu sebenarnya tantangan bagi guru ya, guru sejarah khususnya, untuk merubah mindset anak generasi muda itu bahwa sejarah itu menyenangkan, apalagi sejarah itu penting banget ya, harus suka ya. Bahkan menurut saya itu sejarah itu, kata orang bilangnya itu tidak bisa move on. Justru ketika kita mengetahui sejarah itu bukan hanya move on tapi move up, bisa melangkah untuk lebih baik, seperti itu. Itu pentingnya sejarah itu. Iya, Bu, soalnya kalau pelajaran sejarah jujur aja kayak iya ngantuk gitu. Aduh, ya kan penuh apa ya, kalau pelajaran tuh cerita gitu. Ya kemarin pas waktu itu diskusi ya sama temen Ibu, kenapa sih sejarah identik dengan cerita gitu. Itu ada yang berpendapat bahwa kita lihat bahwa sejarahnya itu, kita itu ada sejarah lisan. Ya, sejarah lisan bahwa dari mulut ke mulut kayak gitu. Jadi itu bisa pengaruh dari leluhur kita karena ada sejarah lisannya gitu. Jadi untuk menumbuhkan, apalagi sekarang ya literasi itu sedang digaung-gaungkan gitu ya. Apalagi sekarang tidak hanya buku, kita bisa literasi digital gitu, seperti itu. Banyak banget media itu buat baca secara online. Iya, betul. Nah, karena anak-anak itu kan kebanyakan pada ngantuk kalau pelajaran sejarah Indonesia. Ibu sendiri udah ada apa ya, maksudnya percobaan apa gitu buat anak-anak biar kalau pelajaran Ibu tuh kelihatan menarik gitu loh. Iya. Ya itu memang PR ya, PR untuk supaya anak tuh cinta, tertarik ya. Nah, karena di sini anak SMK kebanyakan itu kalau dalam pembelajaran itu tipe belajarnya itu kinestetik. Iya, jadi lebih suka bergerak gitu. Sebetulnya harus banyak bergeraknya. Jangan cerita terus, biasanya hanya bisa bertahan 15 menit. Soalnya dengerin itu ngantuk. Ngantuk seperti itu. Jadi memang pakai model atau metode pembelajaran, mungkin permainan atau bikin project apa, bikin karya apa, produk apa yang berkaitan dengan sejarah gitu. Ya walaupun di sini di SMK ada 6 jurusan ya. Itu bisa dikaitkan, produk-produk dikaitkan dengan materi sejarah. Contohnya kayak misalkan ini kan multimedia ya. Nah, bahwa manfaat sejarah kan salah satunya untuk rekreasi gitu kan. Nah, misalkan Ripka itu
dapat project gimana men-setting museum yang tidak membosankan. Nah, harus dikaitkan dengan teknologi. Selama ini kan membosankan gitu ya, kayaknya masa lalu banget gitu kan. Lah, sekarang banyak museum-museum yang dikaitkan dengan teknologi. Nah, ini untuk Ripka dan teman-teman bisa berkecimpung, bisa ikut peran dalam misal punya dapat proyek gitu, menyeting bagaimana museum yang kekinian gitu, seperti itu. Jadi tantangan buat siswa juga ya Bu? Iya betul. Terus pernah nggak sih Bu, kayak kan kita kan kalau semisal pelajaran sejarah Indonesia mungkin lebih banyak dengerin, lebih banyak nyatet. Mungkin Ibu pernah nggak kayak pakainya video gitu loh Bu? Ngejelasin materinya itu pakai video kayak gitu? Iya, ya itu model dan metode itu pinter-pinter gurunya harus merubah atau hari ini apa hari ini. Jadi antara misal teman-teman dari anak teknik dengan anak multimedia itu pendekatannya beda. Nah kan, itu kayak karena backgroundnya yang satu mungkin kalau anak multimedia mungkin bisa auditori sama visual. Nah kalau anak teknik itu lebih ke kinestetik, jadi gerak terus seperti itu. Jadi ya ada apa hari ini video, hari ini mungkin proyek kayak gitu. Biar tidak membosankan. Biar nggak monoton buat anak-anak juga ya. Betul. Berarti menurut Ibu seberapa penting nggak sih, kayak kan kita kan sekarang udah hidupnya di zaman yang modern kayak gitu. Kita emang penting banget ya buat belajar sejarah Indonesia gitu. Sangat penting sekali ya. Sangat-sangat penting karena manfaat mempelajari sejarah itu ya ada yang mengungkapkan bahwa ketika kita itu tidak mengetahui sejarah, seperti kita hidup itu tidak punya peta. Ya contoh kecilnya saja, sejarah kita itu gimana sih, orang tuanya, terus keluarganya, karena sejarah itu dari bahasa Arab ya, sajarotun, itu pohon. Jadi kayak silsilah. Nah, silsilah keluarga. Jadi kalau kita nggak tahu sejarah kita sendiri, kita itu kayak orang linglung, nggak kenal saya itu siapa gitu. Jadi itu sangat penting, apalagi sebagai generasi muda ya. Generasi muda itu banyak tantangan, apalagi manfaat sejarah tadi sebagai rekreasi, kemudian sebagai untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian sebagai identitas bangsa, sebagai bisa berpikir kritis ya. Karena misal teman-teman di sini yang nantinya akan menjabat di suatu daerah gitu, ingin mengambil suatu kebijakan, itu salah satunya melihat sejarah gitu. Misal di bidang pertanian, oh dari sini sejarahnya seperti apa. Misalkan banjir, dulu zaman kerajaan Hindu-Buddha gimana sih menanggulanginya gitu. Untuk mengambil suatu kebijakan harus melihat sejarahnya dulu seperti apa. Gitu. Jadi penting sekali. Bahkan yang kayak apa ya, saya pernah dengar kayak pas zaman dulu itu apa sih, kayak pembangunan Prambanan atau candi-candi kayak gitu, bahkan kayak udah mereka tuh pinter gitu, secara penyusunan sama itunya udah hebat banget di situ. Jadi itu salah satu kekayaan ya yang harus kita lestarikan ya. Kemudian sejarah itu memang penting, yang tadi saya sebutkan bahwa kenapa penting, seperti Insinyur Soekarno mengatakan bahwa jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya kan, itu terkenal sekali. Yang selanjutnya ada yang mengatakan bahwa ingin menghancurkan sebuah peradaban atau menghancurkan suatu bangsa itu ada tiga. Ya, kaburkan sejarah, kemudian hancurkan bukti-bukti sejarah supaya tidak ada teliti, kemudian putuskan dengan leluhurnya, seperti itu, supaya menganggap bahwa leluhur itu primitif, seperti itu. Itu kenapa sejarah itu sangat penting sekali bagi generasi muda dan semuanya, saya rasa. Karena dari belajar sejarah kita tidak akan mengulang kesalahan, ya pasti ada hikmahnya, seperti itu. Nah, Ibu sendiri di SMK ini berarti ngajar kelas apa aja, Bu? Saya selama ini anak teknik ya. Anak teknik yang memang
model pembelajarannya itu kinestetik seperti itu, yang harus bergerak. Itu cuma kelas 10 atau? Iya, kelas 10 untuk di SMK itu untuk kurikulum Merdeka itu ada di kelas 10 sama kelas 11. Nah, ini baru tahun pertama SMK kan menggunakan kurikulum Merdeka, jadi di kelas 10 seperti itu. Pengalaman Ibu sendiri yang paling nggak bisa dilupain itu pas ngajar gimana Bu? Apa aja Bu? Pengalaman tuh banyak ya, tapi yang membuat saya terkesan dan saya terharu itu ketika ada anak yang berkat Bu Farana saya jadi suka pelajaran sejarah. Terus saya mengambil prodi pendidikan sejarah. Kenapa sih kamu? Iya Bu. Jadi saya akhirnya suka dengan sejarah. Itu ada beberapa murid saya ngambil prodi sejarah gitu. Itu yang paling berkesan buat berkesan. Ibu. Iya betul. Terus selama mengajar sejarah ini, rintangan apa aja yang Ibu hadapin gitu? Ya itu yang tadi model sama metode kemudian menghadirkan bahwa sejarah itu penting ya bagi anak-anak gitu, bagi generasi muda, bahwa karena ya selama ini sejarah itu membosankan, angka-angka, padahal enggak, itu menyepelekan. Iya, padahal itu luas sekali karena di situ kita bisa belajar budaya, ya kan, itu sangat luas kalau kita bicara sejarah. Mau dikaitkan tadi kan bisa dikaitkan dengan multimedia, ya kan, seperti itu. Terus Ibu sendiri punya nggak sih kayak tanggapan atau pesan buat anak-anak yang nggak suka banget sama pelajaran sejarah Indonesia? Ya, jadi untuk generasi muda itu harus suka dan cinta sejarah, apalagi sejarah itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya generasi muda tidak tahu sejarah negerinya sendiri, ya kan, rasa cinta tanah air, ya kan. Contohnya kalau misalkan ada budaya yang diaku, karena kita nggak tahu sejarahnya, kita jadi bingung gimana ya? Kita no problem saja, tapi karena kita tahu sejarahnya, budaya tersebut ternyata diaku oleh negara lain, kita ngerasa marah seperti itu karena itu milik. Batik. Kita rasa memiliki secara historis seperti itu. Secara historis ada kedekatan. Bahkan ada penelitian ya. Selain rasa nasionalisme, ini ada penelitian itu yang menyebutkan DNA nenek moyang bangsa Indonesia otomatis kan akan mewariskan ke DNA kita ya. DNA kita itu salah satu DNA yang terbaik di dunia. Wah. Iya, luar biasa itu. Itu penelitian itu kalau dilihat dari sejarah dari zaman manusia praaksara sampai dengan pasca kemerdekaan itu tidak ada yang kalah gitu. Mereka survive, mereka cerdas, cekatan gitu, seperti itu. Kalau toh adanya kekalahan itu faktornya satu, adu domba. Iya, divide et impera. Ya, jadi itu kenapa harus belajar sejarah supaya negeri kita itu perkuat ya. Kita soalnya beragam sih. Iya, beragam. Kalau misal berpecah belah. Iya, coba mana negara yang berbeda dengan kita dari mulai agama, budaya, bahasa, ras, berbeda semua, tapi hebatnya bisa bersatu. Lah itu apa? Dilihat dari sejarahnya. Dasar negara kita apa? Pancasila, sejarahnya seperti apa? Kenapa bisa disatukan? Ya kan, itu luar biasa. Makanya sejarah itu penting sekali supaya kita tetap menjadi negeri yang kuat seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong, pengalaman yang maksudnya ada nggak sih Bu, yang kan mesti kalau ada suka ada duka gitu ya Bu. Nah, pengalaman nggak enaknya Ibu pas mengajar gitu? Ya, namanya juga anak-anak ya. Iya. Jadi ya harus
harus punya solusi setiap kalau misal ada hambatan gitu, ada nggak enaknya respon dari siswa. Sebagai guru tuh harus punya solusi-solusi. Kadang kan ada yang nggak memperdulikan gitu. Betul, harus punya solusi-solusi itu. Harus plan A, plan B gitu. Makanya ya harus selalu berinovasi. Tipe ibu tuh lebih yang ke siswa mau memperhatikan atau enggak itu urusan siswa, atau memang yang kalau semisal siswa ada yang nggak memperhatikan penjelasan ibu akan ibu tegur? Karena ini kurikulum merdeka ya, jadi berpusat pada siswa. Jadi sebetulnya sekarang kalau dulu itu gurunya yang banyak ngomong ya, ceramah gitu. Kalau sekarang siswanya yang harus bisa aktif, harus bisa ngomong. Karena ya dengan belajar sejarah mereka harus berpikir kritis, karena ya harus menganalisis situasi kayak gitu, menganalisis sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan sekarang, seperti itu zaman sekarang gitu. Jadi sekarang itu saya harus berpusat pada siswa gitu. Kalau siswanya nggak aktif, otomatis ibu juga bakal ngasih tahu ke siswanya gitu. Karena setiap anak tuh punya potensi. Iya, jadi setiap anak tuh punya potensi, punya bakat. Jadi kadang ada anak yang belum tahu potensi saya itu apa gitu. Makanya saya selalu memberi semua kesempatan anak-anak itu bicara di depan gitu. Karena awalnya grogi, awalnya membaca gitu. Terus step selanjutnya misalnya presentasi tidak boleh membaca. Iya, setiap presentasi tidak boleh membaca. Masih modelnya hafalan. Nah, nanti ditingkatkan. Model jangan hafalan, ngobrol biasa. Kamu harus memahami materi. Jadi memahami materi dan menjelaskan ke teman-teman. Karena beda menjelaskannya itu walaupun nggak baca, tapi kayak dihafal itu beda. Kalau anak sudah paham dengan materi tanpa membaca, dia ngobrolnya enak, kayak ngobrol gitu. Jadi kayak sama-sama saling belajar ya Bu? Iya, betul. Yang menjelaskan dia belajar, iya betul. Yang mendengarkan juga belajar dari yang menjelaskan. Iya betul. Nah, di situ ada transfer ke knowledge gitu, karena kan sekarang belajar sejarah dari mana saja gitu. Biar siswanya juga lebih mau explore kayak gitu, mau mencari tahu. Iya. Terus public speakingnya juga terasa. Iya, itu yang penting, karena kan kalau di SMK kan ada 3 ya, ya BMW gitu kan, apa aja ya itu, wirausaha, bekerja, kemudian melanjutkan, seperti itu kan. Nah itu public speaking yang salah satunya untuk diasah dari kelas 10 gitu, biar nanti di kelas 12 itu udah terbiasa. Itu kan apa ya, jam terbang ya. Kalau pertama itu pasti grogi, nanti kalau udah jam terbangnya banyak itu ya biasa aja gitu, walaupun kita tetap harus ada persiapan. Udah sering presentasi, jadinya yaudahlah udah biasa ngomong udah di biasa. depan. Iya betul itu yang harapan semua bapak ibu guru ya seperti itu. Semua pasti punya potensi gitu. Nah, penerapan sejarah sendiri Bu, kalau di kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak apa aja Bu? Ya itu, kita harus belajar dari masa lalu, ya kan. Jadi contohnya kayak misal, contohnya kayak setiap manusia itu dikasih jatah itu 24 jam sama, ya kan. Kayak sesuatu yang tidak bisa kembali itu waktu. Iya kan. Kayak tadi ada persiapan podcast kayak gitu kan, ada kesalahan apa, ini tuh buat jadi catatan, itu udah jadi sejarah, ya kan, yang nantinya kita akan udah terlewat. Iya terlewat. Tadi apa, harus perbaikan apa, seperti itu. Nah itu kan sejarah. Sejarah itu tidak tentang Pithecanthropus erectus kayak gitu, enggak. Jadi luas gitu. Kayak tadi juga kehidupan sehari-hari. Misal saya ngajar anak tata boga, gimana kuliner zaman kerajaan Islam, ya kan, dengan sekarang, atau mungkin membuat makanan-makanan akulturasi budaya antara Eropa dengan Nusantara, seperti itu. Beda-beda ya Bu. Iya, jadi kontekstual, karena luas sekali sejarah itu.
Ya. Iya, menarik sekali ya ini ya. Iya, oke. Udah lega Bu. Iya, lega sekali. Nah, manfaat mempelajari ilmu sejarah sendiri kalau buat di masa depan itu apa aja Bu? Ya itu karena ini multimedia ya. Iya. Ya teknologi itu tadi yang rekreasi. Iya. Bagaimana packaging ya kan. Kemudian misalkan budaya, bagaimana mengiklankan budaya Nusantara ya kan. Bagaimana mempromosikan wisata-wisata yang masuk ke dalam wisata yang sejarah seperti itu. Pesan dan kesan Ibu buat siswa di SMK Negeri 1 Kersana ini boleh disampaikan Bu? Ya. Jadi kesan dan kesannya ya yang jelas generasi Z itu luar biasa ya. Jadi kalau saya tuh masuk ke generasi milenial ya. Jadi generasi Z itu luar biasa kritisnya ya kan, kemudian menerima dengan perbedaan, kemudian menerima hal-hal yang baru ya. Jadi ya salut sih dengan generasi Z gitu ya, dengan anak-anak yang antusias gitu, terus yang walaupun banyak budaya-budaya dari luar tapi masih mempertahankan budaya sendiri gitu kan, seperti itu. Satu kata buat SMK Negeri 1 Kersana? SMK Negeri 1 Kersana mantap. Oke Bu. Iya. Makasih banyak. Oke, sama-sama Rika. Udah mau sharing-sharing tentang pengalaman Ibu. Iya. Juga saya udah senang sekali kenalan sama kita semua. Ya, oke. Buat teman-teman jangan lupa pesan Ibu yang tadi udah disampaikan. Juga hari ini kita udah banyak belajar tentang pentingnya sejarah buat kita di masa depan, terus buat kehidupan kita sendiri itu apa aja. Kita udah belajar banyak tentang itu. Nah, buat teman-teman yang punya pesan dan kesan yang mau disampaikan, boleh banget ngisi kolom komentar di bawah ini. Terus pencet subscribe, nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru podcast kita. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Thank you.